Romo Eko pada pagi hari ini akan memberikan rekoleksi dengan tema rapuh tapi tetap menyala. Faith, Hope, Love 5.0. ME menyapa generasi baru. Bapak Ibu, kita berikan sambutan hangat untuk Romo Eko Wahyu OSC. Silahkan Romo. Oke, kelihatannya Romo Eko sudah naik ke panggung. Kita persilakan mengisinya. Kita turun dari panggung. Terima kasih. Saya bisa mic yang dipegang kah? Saya mau jalan-jalan sampai Malang. Jauh Dari ini amat, Romo, Sky memberikan. Thank you. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya saya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Rahim. Kami bersyukur dan bersukacita atas rahmat, kasih, sukacita, damai yang senantiasa Kau limpahkan pada kami. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kau jadikan kami alat-alat-Mu untuk beranak cucu, namun membangun dunia ini dalam aturan-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau memakai Marriage Encounter sebagai tangan berkat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kerapuhan, yang kehabisan anggur dalam hidup perkawinan mereka. Terima kasih, Kau jadikan mereka setia 50 tahun melayani di dalam keluarga-keluarga di Indonesia ini. Kami bersyukur atas kehadiran mereka dan biarkanlah kini kami hendak mencoba merenungkan apa yang menjadi keutamaan yang Kau ajarkan bagi kami. Ibu Maria, doakanlah kami anak-Mu ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebuah berkat dari Tuhan kalau saya boleh tampil berbagi di antara saudara-saudara kami. Hanya saya memberi rekoleksi di sini bukan tanpa beban, stres. Seminggu saya tidak bisa tidur, cuma merem doang. Dan yang datang bukan malaikat-malaikat, tapi malaikat maut yang hadir. Kenapa? Karena saya harus berbicara di hadapan teman-teman imam. Oleh karena itu yang seguru, yang seilmu, tolong jangan nyantet saya. Mohon maaf. Lalu yang kedua, mungkin di antara Anda, saya adalah ME yang berbeda dengan Anda. Saya ME-nya di Filipina. Oh Sultan beda men, Sultan. Kalau Romo-Romo ini Indonesia, murah. Saya paket larang coy. Saya waktu studi di Filipina, Center Family Ministry, saya ikut Marriage Encounter di sana. Karena diwajibkan. Saya juga beberapa yakin bapak-bapak ikut ME karena apa? Karena takut akan istrinya. Betul Pak?
Walaupun beberapa dari bapak-bapak yang hadir di tempat ini merasa karena wajib, karena harus menemani, it's okay, no problem. Kalau Anda sudah hadir, ingat, berkat Tuhan tidak pernah akan berhenti dalam hidup Anda. Terima kasih atas pengorbanan para bapak. Karena yang banyak berkorban bapak-bapak. Saya mengambil tema tadi apa? Rapuh tapi tetap menyala. Saya mengambil waktu saya merefleksikan, saya kok ingin mencari tema lain ya. Bisakah ditampilkan teksnya? Jangan wajah orang yang tidak jelas itu. Bertahan dalam kelemahan. Ada sebuah proverb yang mengatakan it's better to light a candle than to curse the darkness. Di tengah situasi perkawinan yang serba tak mudah, apalagi anak-anak gen milenial, alfa, apalagi nanti menikah kelak, banyak sekali pasangan suami istri yang mudah putus asa. Jadi kalau mau kawin, Romo kok kami gak dikawin-kawinkan, ayo Romo, ayo udah gak tahan. Tetapi baru 1 tahun, 2 tahun sudah ngomong, kok gak cerai-cerai ya? Kenapa ya? Jadi artinya bahwa di dalam relasi perkawinan, walaupun cukup banyak yang terjadi, pisah, tak tahan, namun apa? Gerakan MA menjadi sebuah gerakan apa? To light a candle. Menyalakan. Masih tetap ada harapan. Ada harapan. Tidak mungkin dari 1000 pasangan kacau semua. Udah jadi neraka kita. Pasti minimal ada 1, 2, 30 pasangan yang tetap setia. Tetap setia. Kenapa? Kenapa? Apakah mereka takut akan Tuhan? Apakah mereka juga sebetulnya sudah tidak tahan si Romo, tapi ini juga ditahan-tahan? Sebetulnya sudah tidak tahan. Menurut saya bukan seperti itu. Setiap panggilan mengalami pengalaman apa? Pengalaman jatuh, mengalami pengalaman kesepian, mengalami pengalaman hancur. Entah relasi dengan pasangan, kalau di dalam kami imam, suster, relasi dengan Allah, relasi dengan pimpinan, relasi dengan teman seordo, sekomunitas. Ada. Anda enak menikah, Anda yang milih. Saya hidup sekomunitas, tidak ada yang milih coy, tidak boleh milih. Romo Haris OSC. Saya pernah serumah dengan Romo Haris, terpaksa. Karena waktu itu pimpinannya kakaknya beliau. Terus Romo kakaknya berkata, Haris hidup dengan kamu. Hah? Mau tidak mau terima. Daripada lu keluar. Iya. Jadi apakah cocok? Kami cocok? Tidak. Cocok atau tidak bukanlah dasar hidup bersama. Bukan. Maka mari kita lihat apa sih yang membangun dasar hidup bersama supaya sehat, baik, dan benar. Jadi masalahnya adalah bukan hanya semata-mata baik, tetapi benar atau tidak. Karena banyak pasangan demi kebaikan, demi supaya tidak cerai, banyak loh. Lo punya kerjaan sendiri, silahkan. Lo punya uang sendiri, silahkan. Nggak perlu gue tahu, silahkan. Lo mau cari macam-macam, silahkan. Gue juga kayak gitu.
Jadi suami punya kesenangan sendiri, istri punya kesenangan sendiri, tapi mereka nggak cerai. Kelihatannya baik, tetapi tidak benar. Dia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup perkawinan. Saya melihat beberapa hal yang menjadi sebuah tantangan. Saya tidak pernah mau melihat ini kesulitan. Ini tantangan. Next, apa tantangan dalam hidup perkawinan sekarang? Sebelum tantangan firman dulu toh. Saya salah berarti ya. Udah Haris diem lu. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan menarik. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang kita pegang tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, menarik. Saya beri highlight sebagai pembuka dan penutup. Bagaimana mungkin sengsara bisa menimbulkan ketekunan? Belum tentu. Karena ada orang yang sengsara, sakit, kecewa, marah, berontak pada Tuhan. Satu kasus yang saya hadapi di dalam konseling perkawinan, seorang istri baru saja menikahi suaminya. Belum satu tahun. Ini kan menyedihkan. Pestanya besar. Lalu belum 1 tahun suaminya ini embok-embokan. Malah lari pada ibunya. Lebih sering di rumah ibunya. Lebih sering di rumah bapaknya. Lebih sering mengunjungi orang tuanya. So what next? Akhirnya mama papanya, maaf kadang-kadang mertua juga jadi setan. Lu kalau udah udah bosen balik aja ke rumah. Dan betul anak ini balik ke rumah lagi dan pacaran dengan perempuan lain. Dan perempuan yang ditinggalkan sakit hati, kecewa. Kalau cuma sakit hati dan kecewa, wajar. Yang membuat saya prihatin dan sedih adalah apa? Dia sampai menyileti tubuhnya sendiri, self harming. Dia membenci dirinya. Kenapa? Pacaran 5 tahun kok berakhir hanya dalam berapa bulan? Jadi bagaimana mungkin sengsara menimbulkan ketekunan? Sengsara kalau tidak ada di atas bawah itu pasti menimbulkan kepahitan. Maka kalau Paulus berkata sengsara yang menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji dan pengharapan. Karena apa? Ada damai sejahtera, damai kasih Tuhan. Maka Paulus pun membelakangi apa? Dicurahkan dalam hatimu oleh Roh Kudus. Maka dasar dari sebuah relasi harus apa yang dikatakan oleh Yesus dalam hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu. Baru kasih akan sesama. Ya, itu.
Jadi kasih akan Tuhan harus menjadi dasar. Damai yang diberikan oleh Tuhan harus menjadi kekuatan pertama dan utama dalam hidup seorang beriman. Maka kalau dia tidak pernah mengalami pengalaman Allah, pengalaman kasih Tuhan yang begitu mendalam, relasi semacam apapun pasti rapuh, pasti rapuh. Apalagi godaan sekarang berat banget. Maaf ya, perempuan-perempuan muda sekarang bukan cari pasangan yang ganteng, yang muda. Alah, kalau kerema pret. Dia sudah kawin, tajir, tua, sikat. Betul. Betul. Nggak penting burungnya naik atau tidak. Maaf, nggak boleh ngomong gitu ya. Maaf. Tapi kan itu, oh Romo. Maaf, yang di depan ini invalid semuanya. Walaupun poten, but church make you impotent. Jadi orang lebih mencari apa? Lebih mencari, saya dapat duit, saya dapat kesenangan, saya dapat meraih apa yang saya mau. Maka kalau kita lihat dalam gereja Katolik, kenapa sih butuh kesatuan? Kesatuan itu penting. Nanti kita akan melihat. Next, jadi kasih itu adalah modal dasar. Saya sebagai imam, kami sebagai imam, tak jarang saya menemukan imam-imam muda, apalagi sudah ganteng, ketemu tante-tante. Dan tante-tante ini komennya nyebelin banget, menyindir saya. Kenapa? Ih, ganteng-ganteng jadi Romo sih. Yang jadi Romo tuh kayak Romo Eko tuh, udah hitam, jelek, bau, hidup lagi. Jadi, dan pada saat ganteng, udah emak-emak ngedeketin, Romo mau makan apa? Gimana Romo nggak jatuh di pasturan ketemu Romo senior, wajahnya flat semuanya. No love, no empathy, bahkan mungkin iri. Dia laku, gue kagak. Jangan lupa, tanpa sadar di dalam komunitas para imam pun bisa terjadi rasa iri, apalagi di susteran. Oh, ada suster di sini ya. Tapi tenang, suster kan pasangannya Yesus Kristus. Betul suster? Kalau Yesus mengakui